Baik, terima kasih banyak teman-teman. Saya dari Komisi 8 hari ini juga turut serta mengecam ya terkait dengan tindakan yang dilakukan. Ini kita melihat ini adalah relasi kuasa. Ini kasus-kasus seperti ini nampaknya sekarang sangat marak terjadi dan muncul ke permukaan. Kita tahu bahwa ini fenomena gunung es, yang muncul adalah mereka-mereka yang berani speak up begitu. Data dari Komnas Perempuan itu di tahun 2022 bahwa ternyata sekitar 60% korban kasus tindakan kekerasan seperti ini itu mereka tidak berani untuk melapor. Nah, ini menjadi harus satu hal yang kita garis bawahi. Kasus-kasus belakangan ini begitu bermunculan ya, dari mulai ini tercatat kasus guru besar UGM ya, ini diberhentikan karena terbukti melecehkan banyak mahasiswinya. Kemudian kasus pesantren Jombang, jadi ini antara relasi kuasa antara kiai dengan santrinya. Kemudian Kapolres Ngada begitu, ini seseorang yang dianggap atau institusi yang dianggap mampu untuk melindungi warga masyarakat justru menjadi predator bagi anak-anak kecil gitu ya. Termasuk yang terakhir ini adalah yang muncul ke permukaan, yaitu dokter residen Unpad spesialis ya, PAP yang kita sebut seperti itu. Nah, jadi memang kasus-kasus seperti ini muncul, ada banyak hal tentu saja. Apakah ini dari sistemnya begitu yang perlu diperbaiki ataukah hal lainnya? Nah, tentu saya bersyukur ketika kasus ini mencuat, memberikan perhatian penuh terkait dengan pelindungan khususnya perempuan dan anak menjadi lebih signifikan begitu ya. Saya bersyukur juga, berterima kasih kepada semua pihak yang bekerja keras sehingga membuat proses dari mulai terjadinya kasus ini sampai dengan hari ini terlihat lancar begitu ya. Karena kita tahu banyak kasus-kasus yang dipendam sampai bertahun-tahun ya. Nah, ini saya kira dengan dukungan semua pihak begitu ya, saya juga terima kasih banyak kepada RSHS begitu sebagai lembaga atau institusi yang pada saat itu menaungi pelayanan kesehatan dan nampaknya sangat responsif begitu ya. Jadi melakukan pendampingan pelaporan korban, bahkan pada waktu itu agak susah masuk ke Polres begitu, mereka bantu sampai ke Polda. Langsung pada hari itu pun prosesnya menjadi berjalan dengan sangat cepat sehingga pada dalam waktu beberapa hari saja sudah ditangkap pelakunya begitu. Nah, kemudian juga mereka berkomitmen menjaga kerahasiaan. Saya kira ini penting sekali. Sampai hari ini kita bisa menjaga korban sehingga tidak terganggu secara psikisnya begitu ya. Karena untuk menyelesaikan traumanya saja yang bersangkutan masih butuh waktu. Nah, kemudian Kemenkes juga sangat responsif, langsung membukukan program pendidikan spesialis untuk melakukan evaluasi dulu begitu ya, termasuk mencabut izin praktek dokter yang bersangkutan begitu. Kemudian Unpad pun sama, saya sudah langsung mengkonfirmasi ini ya, yaitu memberikan sanksi tegas dengan memecat dan mengeluarkan korban dari Universitas Padjadjaran. Kemudian kita juga mendapatkan bantuan dukungan Kemen PPA melalui UPTD PPA Kota Bandung dan juga Jawa Barat ya. Jadi mereka memberikan bantuan konseling dan juga psikologi forensik begitu. Nah, kami juga bersyukur karena ternyata Jabar Bantuan Hukum juga mendapat kepercayaan dari keluarga korban untuk mendampingi kasus hukum ini begitu ya. Jadi yang dilakukan oleh kami adalah melakukan koordinasi dengan pihak rumah sakit, juga kemudian melakukan support monitoring, mendatangi keluarga korban begitu, termasuk melakukan pendampingan hukum. Dan yang paling penting adalah yang harus khususnya kami lakukan karena saya adalah di Komisi 8, mendorong agar supaya adanya perbaikan sistem baik di rumah sakit, perguruan tinggi ataupun lembaga-lembaga terkait begitu ya. Khususnya terkait dengan pelaksanaan Undang-Undang TPKS yang saat ini sedang kita kuatkan. Jadi Undang-Undang TPKS ini ternyata belum dipahami oleh banyak masyarakat begitu ya, khususnya juga institusi. Nah, jadi kita berharap bahwa semua pihak bekerja sama agar supaya ke depannya tentu hal ini tidak terjadi lagi. Ada hal yang sangat menjadi krusial adalah kekhawatiran terkait dengan menurunnya kepercayaan masyarakat terkait dengan institusi-institusi tersebut. Apakah institusi kesehatan, apakah pendidikan, ataukah keamanan dan lain-lain. Jadi
kita akan fokus di sana supaya betul-betul masyarakat merasa aman, merasa nyaman di ruang-ruang publik, apalagi ruang-ruang yang berkaitan dengan tempat-tempat yang mereka merasa bahwa tempat itu harusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman buat mereka, seperti itu.